Bang Pitra izin Bang, terkait sidang kemarin Bang, jalannya seperti apa Bang? Sepertinya ada itu Ya, ya Bang ya, gejolak kemarin. persidangan kemarin berjalan dengan lancar dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor dan jaksa penuntut umum adalah saksi-saksi yang menguntungkan kita dan telah menerangkan dengan fakta bahwasanya tidak ada di situ pemerasan yang dilakukan oleh Ica Jega terhadap Sandi Purnamasari. Dan di situ juga dibuktikan bahwasanya saksi ini juga telah melihat bukti dan data yang telah kita perlihatkan berdasarkan keterangan dia itu tidak ada di situ kata ataupun kalimat yang menuliskan kata MS Glow dan atas nama seseorang dengan eh, identitas yang sah yaitu Sandi Purnamasari. Sehingga kami menilai bahwasannya perkara ini adalah perkara perasaan, perkara opini, dan perkara pendapat karena mayoritas saksi yang dihadirkan itu oleh pelapor dan jaksa ini adalah saksi yang selalu berpendapat dan menurutnya gitu, perasaannya gitu. Sehingga ini adalah perkara perasaan, bukan perkara yang bisa disajikan by data dan fakta sehingga diperkuat oleh saksi-saksi. Nah, yang menjadi mirisnya lagi adalah ketika saksi ini atas nama Sheila Martalia dan Riko ini keterangannya itu sama di dalam berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan dan diajukan ke muka persidangan. Nah, keterangannya di dalam BAP itu kalimatnya, keterangannya, titiknya, komanya semua sama copy paste. Jadi suatu hal yang aneh karena dua subjek hukum yang berbeda antara Riko seorang laki-laki dan Sheila Martalia seorang perempuan. Bagaimana mungkin apabila seseorang itu diperiksa dan katanya dia dipisah dalam pemeriksaan itu, hurufnya sama, keterangannya sama, tidak ada perbedaan. Padahal dia seorang insan manusia. Satu orang dengan orang lain pasti berbeda keterangannya di dalam suatu menjawab pertanyaan gitu loh. Jadi pertanyaannya sama, jawabannya juga sama, sehingga ini harus dicermati oleh hakim agar ini menjadi catatan bagi kita semua bahwasanya perkara ini adalah perkara asal jadi seperti itu. Jadi ada dugaan saksi ini diarahkan ya Bang ya? Jelas dong dari keterangan itu kan keterangannya itu di BAP itu sama apanya kalimatnya, keterangannya. Bagaimana mungkin kalau tidak copy paste gitu loh. Iya. Masa titik komanya sama gitu loh. Kalau saya tanya contohnya, saya tanya Mas, bagaimana pendapat saudara terkait dengan Indonesia? Mas pasti menjawab sesuatu. Saya tanya lagi orang lain, bagaimana pendapat saudara tentang Indonesia? Pasti kan keterangannya berbeda. Nggak mungkin Ber- sama. Berarti tapi Nah, kalau tapi pas persidangan itu sinkron nggak Bang? Mereka berdua, maksudnya? nah, pas di persidangan itu saksi-saksi ini lebih banyak berpendapat. Menurut saya sih gitu, pendapat saya gitu. Itu bukan saksi fakta namanya itu. Itu hanya narasi ataupun opini. Justru yang menjadi bahaya ini ketika narasi itu diadili dan dipersidangkan sehingga melahirkan terdakwa yang prematur gitu. Ini yang menjadi persoalan. Makanya saya sangat sesalkan sekali ketika saksi-saksi ini memberikan keterangan yang tidak benar terhadap bisa jaga. Kami menduga saksi ini telah memberikan kesaksian palsu dan saat ini akan kita susun untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap para saksi yang telah memberikan kesaksian palsu dan sumpah palsu ini. Apalagi Oh, pelapor ini telah sekarang bebas gitu loh. iya. Iya, gimana? Berarti kalau udah nggak sinkron gitu terus juga berarti menguntungkan Iza Zega sebenarnya saksinya itu kemarin ya Bang Oh, ya? sangat menguntungkan Isa Jaga sekali. Tanya saksinya ini adalah di depan hakim, hakim juga kan, ini BAP copy paste kamu baca BAP katanya. Terus yang mulia mohon izin saya tidak membaca BAP BAP katanya. Ini kan kali kan Iya. ada sama dia aja tanpa dia baca. Nah, dia sudah mengakui ungkap di muka persidangannya BAP yang dibuat-buat tanpa baca sehingga para saksi adalah keterangan paste antara saksi Sheila Martalia dan saksi Riko. Hmm. Itu ungkap di yang kedua bahwasanya pelapor tidak mengenai bagaimana pokok yang sebenarnya ini polisinya tanggal berapa tidak tahu. Terus laporkan terkait apa? Tidak tahu.
Kalau memang dia tidak tahu, melaporkan seseorang ke polisi gitu loh. Dia tidak tahu. Nah sekarang dia bilang tidak tahu, kok tahu. Gitu. Saya kira jadi hakim bahwa ini adalah asal-asalan yang sengaja dipaksakan dimajukan ke persidangan Mhm. sehingga melahirkan terdakwa menjadi pesakitan dalam hal ini Atrena Isajega. Saya minta agar majelis hakim bijaksana dalam mencermati persoalan ini karena ini adalah persoalan perasaan yang saya lihat ya. Mhm. Terus dibilang dia eh, saya mengalami kerugian penurunan omset, nggak ada kaitannya dengan Isajega. Dulu dia memiliki distributor besar, ya inisialnya itu M ya. Distributornya itu nggak sama dia lagi sehingga itu down. Perusahaan dia jangan disalahkan Isa Jeganya gitu loh. Nggak ada kaitannya dengan Isa Jega. Terus masalah dia kerugian itu nggak ada di dalam barang bukti itu daftar barang bukti. Barang bukti dia ini kan ada flash disk dan screenshot ya. Tidak ada di situ barang bukti dia kerugian, tidak ada barang bukti dia di situ apa namanya audit dan lain-lainnya. Sehingga saya menilai perkara ini adalah perkara asal-asalan gitu loh. Mhm. Dan saya optimis Ista Jega dapat mendapatkan keadilan kalau ini kita berbicara fair dan objektif dalam pemeriksaan perkara tersebut. Nah, kemarin juga itu ada salah satu apa kalau menurut saya itu pendukungnya itu kan ribut di situ ya Ah, yang ya itu dibilang apa kegaduhan. namanya iya sampai keluar itu hakimnya marah saya suruh keluar Anda kata hakimnya keluar dia jadi ngapain dia yang ribut orang yang saya yang meriksa saksi dia yang ribut di belakang nah itu kayak gituan itu gak diperbolehkan lagi tuh di muka persidangan hadir itu diusir aja gitu loh. Terus katanya dia ngancem-ngancem mau ngelapor Isa Zega katanya, Bang. Ya lapor aja ngapain lu Mhm. ngancam-ngancam gitu loh buktikan aja kalau nggak terbukti kan nanti kita lapor balik. Mmm, Mana ada kita main-main gitu loh. iya Makanya ini iya. perkara ini juga kalau nggak terbukti kita sikat ini. Oke. Gitu. Makanya nggak ada di situ pidana saya lihat, nggak ada itu pidana. Ini hanya perasaan-perasaan aja yang diadili gitu loh. Kita Iya. mengadili asumsi-asumsi, mengadili opini-opini ini yang seharusnya nggak boleh dilakukan. Dan ini berbahaya bagi hak demokrasi kebebasan berpendapat seseorang gitu loh. Mmm. Yang dilindungi oleh negara dan undang-undang. Tapi kemarin gimana sih, Bang, mungkin untuk pertama kalinya ya eee, Isa Zega bertemu Sandi Purnamasari, Bang? Kemarin itu saya jaga ya biasa sebagai friend ya dia salam Mhm. ya habis salaman terus si Sandy ini si Sandy ini diperiksa oleh jaksa. Nah, ketika diperiksa oleh jaksa, dia jawabnya lancar banget. Saya menduga dia ini di briefing ya Oh. oleh seseorang gitu loh. Sehingga jawaban dia itu saya lihat tertata, terstruktur dan sistematis. Mmm. Nah, ketika giliran saya yang bertanya, saya tanya ke dia, dia nggak blank gitu loh. Mhm. Banyak tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Nah, jawabannya tidak tahu semua. Terus dia melaporkan seseorang udah ditahan gitu loh. Sekarang dia bilang tidak tahu. Ini aneh. Loh kalau dia tidak tahu, terus kenapa dia laporin orang? Mmm. Terus satu lagi si Isa Jega nggak ada bilang si TMS Glow. Nggak ada Isa Jega bilang Sandi Purnamasari di postingannya nggak ada. Mhm. Nggak ada. Makanya saya tanya nama kamu di KTP apa? Soundesip atau Sandi Purnamasari? Dan di kartu keluarga dan akte kelahiran apa? Namanya Sandi Purnamasari. Lah kalau memang nama kamu Sandi Purnamasari, kenapa kamu merasa dicemarkan dibilang Mmm. Soundesip? Emang Iya nama kamu Soundesip? Kan iya. pertanyaannya gitu. Betul betul. Ya kalau dia merasa dia Soundesip, dia harus buktikan dulu akte kelahirannya namanya Soundesip. Ataupun di kartu keluarga namanya Soundesip. Seperti itu. Mhm. Iya iya. Lalu nih, Bang, terkait kesaksian Sandi di dalam sidang, Bang, bahwa dia, mengalami traumatis yang begitu dahsyat hingga pendarahan itu seperti apa Nah, itu menanggapinya, Bang? mah itu menurut saya dia ini coba bangun opini, mengambil simpatik masyarakat Mhm. dengan membuat narasi traumatis segala macam, gitu loh. Nggak Oh. ada yang traumatis di situ.
Apa urusannya orang dia yang melaporkan polisi, dia yang menahan orang, terus dia yang trauma. Justru yang trauma itu seharusnya adalah Isa Jega. Isa Jega tidak salah Iya apa-apa, iya iya. tidak ada menyebut nama orang, tidak ada dia menyebut nama brand seseorang, nah terus dituduh dia pencemaran nama baik. Jadi janganlah kita selalu berakting ya, beralibi ataupun membangun opini narasi-narasi trauma-trauma gitu loh. Yang katanya saya dibilang hamil ini, nggak ada Isa Jega di situ bilang hamil. Ada nggak dengan jelas disebut hamil gitu? Nggak ada. Udah dibuktikan kemarin gitu loh. Jadi itu menurut saya itu hanya opini, narasi, perasaan-perasaan sehingga mengambil simpatik. Karena opini dia ini hampir terpengaruh hakim ya. Hakimnya nanya ini bagaimana? Makanya saya sela, mohon izin yang mulia saya bilang gitu. Ini kita saya kira tidak mengadili perasaan. Kita berbicara berkas perkara dan data. Apa yang ada di data ini inilah yang kita uji dan periksa. Nah, sehingga hakimnya oke, ini saya tanya lagi kembali ke data dan fakta. Kembali ke data dan fakta bukan perasaan-perasaan. Kalau kita Oh, iya mengadili iya. perasaan-perasaan mah susah repot kita. Nanti perasaan kita kurang kurang suka dengan orang lain terus kita pidanain. Wah, Iya ini iya. bahaya sekali nih negara demokrasi seperti ini. Makanya jangan digunakan undang-undang ITE ini sebagai pasal karet. Ini Oh, bahaya membelenggu hak demokrasi seseorang. Nanti ada yang kritik ataupun ada yang opini, oh dipidanain, dibilang pencemaran nama baik, kan bahaya itu. Oh iya, Gitu. tanggapan Abang, maksudnya opini Abang terhadap pasal UU ITE yang Ya, dilaporkan itu atau ya opini Abang terhadap pasal UU ITE secara general itu seperti apa sih, Bang? Apakah harus ini diubah? adalah perkara dugaan kriminalisasi terhadap Pisa Jega ya. Hmm. Karena menurut saya itu yang pertama dia itu kan dilaporkan pencemaran nama baik ya. Di dalam laporan polisinya juga sudah kita konfrontir langsung dengan pelapor ini Sandi Purnamasari. Saya suruh dia baca LP dia itu. Coba kau baca LP-mu itu ada nggak di sini pemerasan? Tidak ada kata dia. Terus kau melaporkan pencemaran nama baik. Iya, saya hanya melaporkan pencemaran nama baik. Nah, sekarang dia dituduh pemerasan. Sedangkan dia tidak ada melaporkan pencemaran nama baik. Yang mencemarkan nama baik Isa sebenarnya siapa? Yang menuduh kan, Mm-mm. gitu loh. Kok dituduh dia pemerasan? Mm-mm. Dan saya tanya juga, ada nggak Isa Jega minta uang kepada kamu? Nggak ada, kata dia gitu. Ada nggak kau transfer duit berapa miliar, 4 miliar atau segala macam, nggak usah 4 miliar ratusan juta kepada Isa Jega. Sehingga kau merasa diperas. Nggak ada. Oh. Nah, terus kenapa dia bilang pemerasan? Nggak ada yang dirugikan. Kata dia, saya hanya diajak Isa yang jumpa. Mau ketemuan katanya. Ya, kalau kau cuma ketemuan itu bukan pemerasan, bos. Siapa tahu ketemuan silaturahmi. Siapa tahu ketemuan kangen-kangenan. Kan kita nggak tahu itu. Masa kita konotasikan orang kapan bisa kita ketemu Neng gitu loh. Mm-mm. Itu pemerasan. Pemerasan bos. Ya, kalau itu yang dijadikan dasar pemerasan oleh jaksa penuntut umum, saya pastikan ini sudah keterlaluan ya tuntutan Mm. itu. Makanya saya bilang kalau pemerasan itu nggak ada, itu saya pastikan. Terus kalau pencemaran nama baik itu juga itu tidak jelas dan tidak terang ya karena tidak ada di situ menyebutkan nama brand seseorang dengan jelas, dengan terang, tidak ada juga situ menyebutkan nama lengkap orang sesuai dengan identitas kartu tanda penduduknya ataupun kartu keluarganya. Sehingga ini perkara terlalu prematur untuk dipaksakan dipidanakan seseorang dan ini terlalu prematur untuk dimajukan dalam muka persidangan seperti itu. Oh iya iya. Terus dalam persidangan juga Sandi juga menolak tuduhan memberikan uang 2 miliar kepada Nikita Mirzani. Iya, dia aja menolak kan berarti kan nggak benar dong ada menerima uang dan lain-lain. Dia aja menerangkan tidak pernah memberikan uang kepada siapapun. Terus pemerasannya mana? Dan Oh cerita iya. kalau bilang dia, oh iya dia minta uang ke saya 2 miliar sehingga agar dia tutup mulut segala macam nggak ada. Yang ada Isa Jega merasa dia ingin disuap gitu. Dia nggak mau. Iya. Karena Itu kalau perasaan Isa gitu loh. pemerasan itu harus ada suatu transaksi ya Bang ya berarti ya Bang ya. Ya jelas dong. Iya. Kalau memang apa yang saya peras uangmu, saya peras hartamu, asetmu. Kalau nggak ada yang diperas, terus yang diperas apa? Mm. Masa kita peras angin, makan angin dong namanya.
bukan Iya, pemerasan lagi namanya gitu. iya, iya, gitu. Ya, Oke, siap Bang. Terakhir Bang mungkin, agenda berikutnya apa Bang? agenda berikutnya itu adalah pada tanggal 8 April pemeriksaan terhadap Nikita Mirjani, pemeriksaan terhadap Dokter Oki, dan pemeriksaan terhadap dokter detektif. Oh, itu Mereka bukannya bertiga. bukannya Karena harusnya kemarin ya Bang ya? Juga, kemarin mereka nggak hadir, mereka nggak hadir? makanya dihadirkan tanggal 8. Itu perintah hakim itu. Oh, gitu. Nggak hadirnya Karena kemarin alasannya itu kan kalau boleh jaksa tahu bilang lima saksi yang mau dihadirkan. Ah, gimana? kalau boleh tahu alasan nggak hadirnya kenapa Bang? Nggak tahu, jaksanya sendiri harusnya kita tanya. Karena kan jaksa kemarin bilang dia akan menghadirkan 5 saksi. Ternyata bukan 5 saksi yang hadir, cuma 3 saksi. Berarti Mmm, kan mereka nggak hadir. Intinya itu aja. gitu. Untuk MM yang nggak yang masih di dalam, itu seperti apa Bang kalau dijadiin saksi Bang? Apakah Ya, saya Zoom? mendoakan semoga NM diberikan kesehatan selalu, pakai selimut agar tidak masuk angin, sering-sering sholat, sodakoh di dalam, dan belajar ngaji agar menjadi pribadi yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa seperti itu. Tapi maksudnya untuk prosedural dia, sebagai saksi gitu di sidang Isa Zega itu gimana Bang? Apakah, lewat Zoom atau seperti apa? Ya, nggak ada lewat Zoom dong. Di sini kan nggak ada hal yang sangat luar biasa seperti COVID, pandemi, apa namanya, virus dan lain-lain. Kenapa harus Zoom? Hadir aja biar terang benderang gitu loh. Mmm, Apa yang mau dijumkan gitu loh. Jadi ini bukan sidang Zoom, tapi ini sidang offline semua. bisa berarti ya dihadirkan NM kalau emang Ya harus ada dihadirkan izinnya? dia biar terang benderang perkaranya gitu. Mmm, gitu. Bang, berarti optimis ya Bang, pihak Ihsa Zega dan juga Abang gitu sebagai, kuasa hukum optimis untuk, kebebasan Ihsa Zega ya Bang ya? Iya, kita sangat optimis sekali melihat bukti yang diajukan itu terlalu prematur gitu loh. Mmm, Dan melihat juga dari keterangan saksi-saksi yang dia sama sekali tidak membaca BAP, tapi dia hanya menaikkan-naikkan aja tanda tangani apa yang ada gitu. Sehingga kami lihat keterangannya ini adalah keterangan yang tidak benar terhadap bisa Jega seperti itu. mhm.